Ya, jadi begini, Mbak Karin dan Ibu Bapak sekalian, dari apa yang dipaparkan Karin tadi itu, dari paparan awal dari Pak Erlangga, dari Jenderal Luhut, kemudian ditambah tadi sedikit kompleksitas persoalan perizinan di bidang pertanahan, dan sedikit kompleksitas di bidang persoalan tenaga kerjaan yang disampaikan oleh Prof. Tajudin dan sekarang ditutup oleh Mas Ganjar. Saya dari hukum investasi, jawabannya betul. Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan untuk supaya peringkat easy doing business kita yang masih stuck tadi kalau General Luhut mengatakan tahun ini 72. Data saya di 2018 73 seperti Karin sampaikan. Jadi baru turun kalau 72 kan baru turun satu. Ya, harapannya yang diharapkan Pak Jokowi mencapai 40. Ya, tadi Jenderal Luhut juga mengatakan kita berharap pada tahun 2024 bisa mencapai di sekitar di bawah 50. Kemudahan-kemudahan apa yang diberikan? Ya, satu diantaranya perizinan. Yang tadi sudah dipaparkan itu bahwa harus diakui jujur. Tadi kalau Mas Ganjar bilang bahwa harus jujur, sekarang kita. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu masih menjadi jargon atau tidak? Iya. Tadi Mas Ganjar bilang kalau masih ada enggak pungli? Iya. Ya, masih dipersulit enggak perizinan-perizinan? Iya. Masih ada daerah yang menerapkan izin HO, masih ada. Padahal sekarang itu dengan AMDAL sudah tidak perlu ada tetek bengek itu. Itu contoh-contoh yang diketahui oleh investor. Saya mencoba dari teori investasi itu ada dua. Yang pertama adalah siklus produk, yang kedua adalah integrasi vertikal. Dari dua teori itu ujung-ujungnya kalau investasi itu ya profit. Udah nggak ada cerita investasi tidak cari untung. Tidak ada cerita investasi tidak membicarakan break even point sampai kapan modal saya kembali. Kalau tadi di bidang pertahanan, Prof. Nur Hasan mengatakan yang merupakan dalam tanda petik adalah cost di luar cost yang benar, sekitar 35%, Anda bisa bayangkan itu. Untuk menutup cost yang 35% yang sebenarnya itu kalau kasar katanya korupsi, itu sampai berapa tahun harus bisa ditutup baru mencapai break even point. Maka dulu waktu kalau di antara Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang pernah membaca di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang sekarang sudah tidak dibedakan lagi investor asing maupun investor domestik. Pasal 21 itu kan dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di negara tetangga kita seperti tadi data-data yang disampaikan terdahulu membuktikan bahwa kita kalah. Maka Mas Ganjar juga bilang, kita tidak berkompetisi dengan temannya Mas Ganjar yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Kompetisinya ke Vietnam, betul. Saya ada teman kira-kira 2 bulan yang lalu baru pulang dari Vietnam, cerita bahwa luas hutan di Vietnam itu hanya 17%-nya luas hutannya Indonesia. Bayangkan, luas hutan Vietnam itu 17%-nya luas hutannya Indonesia. Jadi kecil sekali. Tetapi produk ekspor dari hasil hutan Vietnam itu 40% lebih dibandingkan Indonesia. Aneh loh. Kenapa bisa begitu? Di sana yang namanya hasil produksi hutan itu tidak ada yang menjadi sampah. Semua dari kulit, dari daun, dari sisa gergaji dan lain sebagainya bisa menjadi produksi. Dan itu dikerjakan dengan pola home industry. Lah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, satu diantaranya yang saya bisa sampaikan, bahwa itu salah satu terobosan yang menurut saya nggak ada yang salah kalau saya kaitkan dengan disiplin saya hukum investasi, khususnya hukum bisnis, khususnya lagi hukum perseroan atau hukum perusahaan. Nggak ada yang salah. Jadi undang-undang nomor, contoh saya konkret, saya langsung aja ke materi saya yang disiplin saya yang paling dekat, yaitu undang-undang perusahaan atau undang-undang perseroan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Itu ada banyak yang diperbaiki atau dicabut ketentuannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya apa? Tujuannya memberi kemudahan kepada usaha-usaha kecil menengah, home industry, UMKM, supaya bisa survive.
Ya, kita ini akan menghadapi, tadi disampaikan juga kalau tidak salah oleh Prof. Tajudin tadi, bahwa kita akan menghadapi bonus demografi. Ya, kita akan menghadapi bonus demografi sampai tahun 2040 nanti kita masih survive punya bonus demografi, punya tenaga kerja atau tenaga masyarakat yang cukup produktif. Kalau dibandingkan dengan Jepang, Jepang nanti 2040 itu justru dia akan kalah dengan kita. Di sana akan banyak orang-orang yang tua, kita akan banyak orang-orang yang dalam usia produktif di tahun 2040. Maka saya berani katakan, Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya adalah undang-undang masa depan untuk anak-anak kita. Ya, maka kalau teman-teman dari Kagama setuju, mari kita sosialisasikan. Lepas dari ada kekurangan-kekurangan itu, kalau bicara legal drafting, itu semua ada. Semua produk perundang-undangan pasti ada kekurangannya. Tapi begitu, karena apa? Pada saat di DPR seperti tadi kalau Mas Ganjar sampaikan ada sedikit-sedikit di DPR ada produk politik. Begitu sudah menjadi undang-undang kita harus hargai. Ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh, kalau mau tidak setuju silahkan masuk ke judicial review. Baru mau seperti itu sudah dicurigai. Ini menurut saya nggak sehat. Kalau orang berada di tataran teoritisi, ya menyampaikan seperti ini menurut saya itu sudah tendensius. Ya, kalau kita, ya silahkan lakukan judicial review kalau memang ada sesuatu yang tidak benar. Atau ada sesuatu yang katakanlah kurang lengkap dan lain sebagainya. Tapi dari sisi saya mau katakan bahwa UMKM contoh dalam rangka mendirikan PT cukup 1 orang. Di dalam asas hukum PT kita dikenal kok PT Tunggal. Undang-Undang nomor 1 tahun 95 yang diperbaiki oleh Undang-Undang 40 tahun 2007 itu sebenarnya memberi peluang kepada 100% saham dikuasai 1 orang. Pembentuk undang-undang waktu itu saya ikut di Undang-Undang 40 tahun 2007. Pembentuk undang-undang tidak ingin mencampuri sampai ke dalam apa yang menjadi keinginan para pendiri PT. Karena itu duit mereka. Maka kalau kamu nanti begitu sahamnya kamu kuasai 100%, maka pembentuk undang-undang memberi kesempatan atau mengatur kamu siap bertanggung jawab sampai harta pribadimu. Kalau merugikan pihak ketiga. Jadi pembentuk undang-undang memberikan solusi begitu. Tapi pembentuk undang-undang tidak ingin mengatakan bahwa kalau menjadi 1 orang lalu PT-nya harus bubar. Enggak. Ya, diamanatkan cuman suruh menerbitkan saham baru kalau mau, atau menjual sahamnya lagi kepada pihak ketiga. Kalau mau. Kalau nggak mau sanksinya kena pertanggungjawaban pribadi. Lah untuk UMKM, kemudahan-kemudahan diberikan. Tadi disampaikan oleh Pak Erlangga kalau saya tidak salah, antara lain tentang permodalan. Permodalannya bebas. Mendirikan PT tidak usah dengan paham perjanjian. Di Belanda yang namanya besloten vennootschap juga bisa didirikan 1 orang. Maka usaha-usaha home industry, startup yang dikerjakan oleh generasi-generasi muda diberikan pengaturan tentang aspek kelembagaannya. Silahkan kamu bentuk PT dengan mudah. Karena untuk go internasional yang dipahami secara global PT harus diakui bukan firma, bukan CV, bukan firma, bukan CV, koperasi oke, kita kenal ya. Yang PT yang dikenal banyak. Karena begitu kita bicara firma, di tradisi common law, orang tahunya cuma partnership. PT diberi kemudahan, didirikan 1 orang, menjadi PT tunggal. Kemudian mekanisme perizinannya sangat mudah. Tidak perlu minta penetapan kepada Menteri Hukum dan HAM, tapi cukup didaftarkan. Begitu didaftarkan sudah sah menjadi badan hukum. Lah nanti hubungan banyak home industry, startup segala itu. Saya punya keponakan, ya belajar bisnis lewat mekanisme startup. Yang pesen ada yang dari luar negeri, padahal hanya di-manage dari rumah, dengan handphone, dengan komputer, dia bisa bisnis. Apa seperti ini kita tidak kita tampung dengan aturan yang benar, supaya dalam rangka hubungan globalnya diakui oleh partner bisnisnya dan akan berkembang. Nah, menurut saya sekali lagi hal-hal seperti itu memang saya melihat tanda-tanda ini memang sesuatu yang memberikan kemudahan-kemudahan supaya peringkat easy doing business kita bisa segera kita perbaiki, ya, kita tidak stuck di angka 72 atau 73 dari 190 negara.
4 tahun belakangan ini kita kalah dengan Jamaika, kita kalah dengan India, kita kalah dengan Uzbekistan, kita kalah dengan Kazakhstan. Ya, so, kita oke lah masih mengatakan kita masih menang sekarang dengan Vietnam. Tapi menurut saya kalau dibandingkan kita sebagai negara besar, ya itu tidak comparable menurut saya. Lah negara Uzbekistan, Kazakhstan, negara-negara baru sudah menyalip kita. Ya, kita harus akui jujur bahwa persoalan yang berkaitan dengan perizinan, yang itu didambakan oleh investor sebagai bagian daripada kepastian hukum, itu semua dipangkas lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau dibaca secara serius, saya berpendapat bahwa ini adalah undang-undang masa depan. Perkara ada di sana sini kelemahan, kekurangan. Ayo kita duduk bersama, seperti tadi Mas Ganjar sampaikan, saya garis bawahi. Komunikasi yang kurang kita perbaiki. Duduk bersama, apa yang kurang, apa yang tidak baik, mari kita duduk. Begitu kita perbaiki, enggak ada masalah kok. Dulu zaman era saya, kalau belajar legal drafting, ya dulu saya ingat sekali di bukunya Ibu Sunaryati Hartono, mantan ketua BPHN, kalau Anda mau baca, ada. Dulu Prof. Dewi mengatakan bahwa kalau membentuk undang-undang itu, duduk manis sekarang, maka jantuan kita ke 25 tahun ke depan, anak cucu kita nanti akan memerlukan pengaturan seperti apa. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kalau ada kelemahan tidak boleh diperbaiki. Sangat bisa. Di era global seperti ini, ya ada produk peraturan perundangan baru jadi aja paginya di judicial review langsung tidak berjalan. Bisa. Contohnya apa? Undang-undang koperasi kemarin tahun 2017. Akhirnya kembali kepada undang-undang koperasi yang lama. Padahal di dalam undang-undang Cipta Kerja, koperasi sekarang diatur, diberikan kemudahan. Mendirikan koperasi tidak perlu minimal 20 orang. 10 orang cukup. Ini kan memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, menurut saya seperti ini kok dikatakan bahwa wah kita tolak, tidak senang. Ya, saya setuju tadi Mas Ganjar. Wis maca apa durung? Sudah baca belum? Kalau belum baca menurut saya ya janganlah berkomentar dulu. Kalau menurut saya begitu, Karin. Jadi bonus demografi tadi catatan saya, ya kemudahan berusaha, ya ini harus diantisipasi supaya easy doing business kita di tataran Asia saja, ya kita bisa perbaiki pada era-era ke depan. Itu jadi catatan saya. Terima kasih Karin, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.